Boom. Hai semua, selamat datang di channel Nongton Film. Di sini, gue berperan sebagai joki nonton kalian. Untuk kalian yang gak punya waktu buat nonton, malas ngikutin film-film jadul, atau udah capek ketinggalan series yang berjilid-jilid. Di sini, kalian dijamin akan selalu up to date soal film tanpa harus membuang banyak waktu kalian. Jadi, kalian bisa tetap nyambung ngobrol seru dan bergosip soal film bersama teman-teman di sekolah, kantor, maupun di tukang sayur. Kali ini, gue akan membahas sebuah mahakarya dari creator, director, dan juga filmmaker favorit gue yaitu Guillermo del Toro. Beliau merupakan seorang yang multitalenta dengan segudang prestasi. Mungkin di antara kalian ada juga penggemar karya-karyanya. Apa? Kalian belum pernah dengar sama sekali? Kalau gitu, gue akan sebutin beberapa karyanya yang pasti kalian kenal. Ada Cronos tahun 1993, Mimic tahun 1997, The Devil's Backbone 2001, Blade 2 2002, Hellboy 2004, Pan's Labyrinth 2006, Hellboy 2 2008, Pacific Rim 2013, Crimson Peak 2015, dan The Shape of Water 2017. Dari film-film tersebut identik dengan sesosok makhluk atau monster yang khas dan mengerikan. Itulah kelebihan dari Guillermo del Toro, karena dia adalah senior makeup artist dan desainer dari para makhluk tersebut. Bahkan, dia juga dibuatkan galeri seninya sendiri yang bernama Guillermo del Toro at Home with Monsters. Tapi yang akan gue bahas sekarang adalah karyanya yang berjudul Pan's Labyrinth tahun 2006. Film ini berhasil menyabet banyak penghargaan di ajang-ajang film bergengsi. Sebelum menuju alur cerita filmnya, yuklah ririungan orang kalumpul, tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update di channel Nongton Film. Yuklah, cus! Setting dan latar film ini bertempat di Spanyol pada tahun 1944. Tepatnya pada masa usainya perang sipil di sana. Beberapa posko militer dibangun untuk mengatasi dan memberantas para gerilyawan yang memberontak pada rezim yang baru. Di dalam mobil, terdengar seorang gadis kecil sedang membaca cerita tentang putri yang reinkarnasi dan kehilangan ingatannya. Gadis itu bernama Ophelia. Dia adalah gadis yang menyukai buku cerita dan juga dongeng. Dan ini ibunya bernama Carmen. Ibunya sangat menyayangi Ophelia. Mereka sedang dalam perjalanan menuju ke camp tempat ayah tirinya Ophelia berada. Karena lupa minum antimo, ibunya pun mabuk darat dan perjalanan terpaksa dihentikan. Selama menunggu ibunya jackpot, Ophelia berjalan melihat pemandangan. Dia menemukan sebuah batu unik berbentuk mata. Setelah ditelusuri, ternyata di dekatnya terdapat sebuah totem batu dengan bagian mata yang hilang. Ophelia lalu memasukkan batu yang ditemukannya tadi ke tempatnya. Tiba-tiba, dari mulut totem tersebut muncullah seekor serangga. Ophelia pun dipanggil untuk segera melanjutkan perjalanannya. Serangga itu pun terbang mengikuti rombongan tersebut. Sesampainya di camp, mereka disambut oleh para anggota militer yang berada di sana. Terutama oleh Kapten Vidal, yaitu adalah ayah tiri dari Ophelia. Carmen sangat disambut hangat oleh suaminya karena ia sedang mengandung anak sang kapten. Sedangkan Ophelia nampak sangat tidak disukai oleh sang kapten. Di sana Ophelia melihat serangga yang tadi ditemukannya dan mulai menghampirinya. Serangga itu pun terbang menjauh, namun Ophelia tetap mengejarnya hingga sampailah ia kepada reruntuhan bangunan kuno. Ketika hendak masuk lebih jauh lagi, Ophelia dipanggil oleh Mercedes, yaitu adalah asisten rumah tangga yang berada di sana. Mercedes berkata bahwa ini adalah sebuah labirin. Kamu akan tersesat jika masuk lebih jauh ke dalamnya. Dan Ophelia menjelaskan kepada Mercedes bahwa sang kapten bukanlah ayahnya. Ayahnya adalah seorang penjahit yang tewas di medan perang. Ketika sang kapten dan anak buahnya sedang rapat, Mercedes ada di situ lalu menunjukkan gelagat yang aneh. Dia seperti sedang mencuri dengar dan mengawasi rencana sang kapten. Di kamar tempat Carmen dan Ophelia berada, ada dokter yang sedang memeriksa Carmen. Di situ dokter memberikan obat dan juga obat penenang. Dokter itu bernama Ferreiro, adalah dokter yang sering dipanggil ke dalam camp oleh sang kapten. Secara diam-diam, sang dokter bertemu dengan Mercedes dan memberikan sebuah obat kepadanya. Mereka berdua berdiskusi tentang seseorang yang sedang sakit dan terluka. Di tempat lain diperlihatkan ada dua orang yang ditangkap karena dituduh sebagai orang yang mencurigakan. Mereka berdua langsung dibunuh, tapi sebenarnya mereka hanya berburu kelinci. Di situ diperlihatkan jelas bahwa sang kapten ternyata memiliki sifat yang kejam dan sadis. Di tengah malam, Ophelia pun terbangun karena mendengar suara yang aneh. Tiba-tiba datang serangga yang tadi pagi ditemuinya, lalu datang menghampirinya. Ophelia bertanya, apakah kamu peri? Lalu ia menunjukkan sebuah buku, dan secara tiba-tiba, serangga berubah menjadi lebih baik. Dan serangga itu pun berubah menjadi seekor peri. Dan lalu menuntun Ophelia keluar menuju ke sebuah labirin yang tadi dia temui. Di sana dia melihat sebuah sumur tua lalu turun ke tangganya. Di tengah-tengah dia melihat sebuah tugu, lalu tiba-tiba makhluk itu menyerupai manusia namun setengah kambing. Dia bernama Faun.
Dia menyebut Ophelia bahwa dia adalah seorang putri yang terlahir dari rembulan, seperti tanda pada punggungnya. Untuk kembali menjadi putri yang seutuhnya, Ophelia harus melewati 3 tantangan atau 3 ujian. Faun lalu memberikan sebuah buku beserta sekantung batu. Buku itu bernama Crossroad, yang akan memberikan petunjuk dan pedoman kepada Ophelia. Namun, buku itu akan terlihat kosong dan hanya bisa dibaca jika Ophelia sedang sendirian. Keesokan harinya, Ophelia diberikan sebuah baju dan sepatu yang bagus, karena malam ini akan ada pertemuan jamuan makan malam dengan para pejabat tinggi militer lainnya. Ophelia lalu bergegas ke kamar mandi, tapi dia malah mengambil sebuah buku yang dia sembunyikan di sana. Dia membuka buku itu sendirian dan benar saja, dari halaman yang kosong tiba-tiba muncul sebuah gambar dan tulisan. Ophelia pun lalu memperhatikan gambar dan tulisannya, tapi belum sempat membacanya, ibunya mengetuk pintu kamar mandi. Ophelia lalu melihat ke dalam cermin dan melihat ada tanda bulan sabit di sana, dan dia lalu mulai percaya kepada Faun. Setelah ganti baju, Ophelia lalu menghampiri Mercedes dan bertanya kepadanya apakah dia percaya kepada Faun. Tapi orang tua Mercedes bilang bahwa jangan pernah percaya kepada Faun. Di tempat lain, tampaknya sang kapten sedang kedatangan suplai makanan dari pusat. Mereka membawanya dan menaruhnya ke dalam sebuah gudang. Lalu kapten bertanya kepada Mercedes tentang kunci dari gudang tersebut. Lalu Mercedes memberinya. Mercedes bilang ini hanya kunci satu-satunya yang dia punya, dan si kapten pun menyimpannya. Di luar gudang, dari kejauhan terlihat asap dari api unggun. Mereka lalu bergegas ke sana karena merasa itu adalah persembunyian para pemberontak. Ophelia lalu masuk ke dalam hutan sambil membaca bukunya. Ini adalah merupakan misi pertamanya, yaitu di mana dia harus mencari sebuah batang pohon yang sudah mati dan di dalamnya terdapat seekor katak. Dan Ophelia harus memasukkan 3 batu ajaibnya ke dalam mulut seekor katak tersebut. Ophelia lalu membuka bajunya dan menggantungkannya di dahan pohon agar tidak kotor. Dan dia pun bersiap untuk masuk ke dalam pohon tersebut. Jalan masuknya yang sempit mengharuskan Ophelia untuk merangkak ke dalam lumpur yang penuh dengan kecoa. Di tempat lain, sang kapten menemukan jejak api unggun yang masih hangat. Dan di sekitarnya ditemukan sebuah bungkusan yang setelah diperiksa ternyata isinya adalah beberapa botol obat antibiotik. Dan setelah para rombongan si kapten bubar, akhirnya para pemberontak pun keluar dari sana. Kita kembali ke Ophelia. Akhirnya Ophelia menemukan seekor katak yang sangat besar. Dia memprovokasi katak tersebut sehingga katak tersebut menjadi marah. Ophelia melemparkan sebuah kecoa dan si kodok pun memakannya. Lalu dia berpura-pura mengambil 3 buah kecoa yang ternyata itu adalah batu ajaib yang dia pegang selama ini. Dan si kodok itu pun memakannya. Si kodok pun langsung mual-mual dan akhirnya dia memuntahkan seluruh isi perutnya. Semacam adonannya Odading Mang Oleh ini kayaknya. Di muntahannya tersebut, Ophelia menemukan sebuah kunci dan lalu mengambilnya. Setelah keluar, Ophelia sibuk mencari bajunya di mana. Ternyata bajunya tertiup angin dan jatuh ke dalam lumpur, dan akhirnya kotor berantakan. Lagian sih, pestanya malam-malam tapi baju dipakai dari pagi. Dede nakal ya. Malam hari pun tiba. Tamu si kapten mulai berdatangan dan jamuan makan malam pun akan segera dimulai. Sang ibu yang panik mencari Ophelia di mana bertanya kepada Mercedes, namun Mercedes tidak mengetahuinya. Ketika jamuan makan malam sudah dimulai, Mercedes pun keluar dengan membawa sebuah lentera. Lalu dia mengedip-kedipkan lentera itu ke arah hutan, seperti mengisyaratkan sandi Morse. Dari dalam hutan muncul Ophelia yang lusuh dan berantakan. Mercedes pun membawanya pulang, lalu Ophelia pun dicarikan ke Umina. Pada malam harinya, Ophelia menuju ke labirin tersebut dan melaporkan hasil dari ujiannya. Dia menyerahkan kuncinya, tapi Faun menyuruhnya untuk menyimpannya untuk keperluan di misi selanjutnya. Keesokan paginya, Ophelia pun kembali mengunci diri di kamar mandi. Dia membuka buku Crossroad-nya lagi, dan dari halaman kosong tiba-tiba muncul bercak darah. Ophelia kaget mendengar suara di luar dan ternyata itu adalah ibunya yang sedang mengalami pendarahan. Ophelia pun panik lalu memanggil sang kapten. Si kapten pun bilang kepada dokter bahwa bagaimanapun caranya dan berapapun biayanya, selamatkanlah istrinya. Untuk membuat Carmen bisa beristirahat dengan tenang, akhirnya Ophelia pun dipindahkan ke kamar yang lain. Di situ Mercedes mengingatkan kepada Ophelia bahwa ibunya akan baik-baik saja. Setelah menenangkan Ophelia, lalu Mercedes kembali menuju ke dapur dengan mengendap-endap. Dia membuka salah satu lantainya dan mengeluarkan surat dan bahan makanan. Di tengah malam, Mercedes dan si dokter pun berjalan menuju ke dalam hutan. Ternyata di sana mereka menemui para gerilyawan dan salah satunya adalah adiknya Mercedes, yaitu Pedro. Sementara itu, di kamar Ophelia, Faun tiba-tiba muncul untuk menagih misi kedua. Tapi Ophelia tidak bisa melakukannya karena orang tuanya sedang sakit. Lalu Faun pun memberikan sebuah akar mandragora dan menyuruh Ophelia untuk menaruhnya di bawah tempat tidur orang tuanya. Dengan syarat harus direndam dengan susu dan diberikan 2 tetes darah setiap pagi. Setelah itu, Faun memberinya sebuah kapur dan meminjamkan 3 perinya kepada Ophelia. Lalu memberikan jam pasir untuk mengetahui batas waktu misi tersebut.
Ophelia lalu membuka kembali buku Crossroad-nya, dan di sana muncul sebuah gambar untuk misi selanjutnya, yaitu dia akan menggunakan kapur untuk membuka portal. Lalu di sana akan terdapat 3 lubang kunci yang harus dibuka salah satunya. Tetapi ada satu syarat, yaitu apapun yang terjadi, Ophelia tidak boleh memakan makanan apapun yang tersaji di hidangannya. Jika itu terjadi, maka monster tersebut akan bangun dan memakan Ophelia, karena monster tersebut sangat suka sekali makan anak-anak. Ophelia pun lalu menggambar sebuah kotak dengan kapurnya di dinding kamarnya. Lalu tiba-tiba kotak tersebut bisa dibuka, dan Ophelia bersiap untuk turun ke dalamnya. Sebelum turun, Ophelia tidak lupa untuk menyalakan alarmnya, membalik jam pasirnya. Di dalam terlihat sesosok monster di depan meja makan yang penuh dengan hidangan-hidangan mewah. Ophelia pun memperhatikan dengan sesama monster itu. Monster itu tidak mempunyai kedua bola mata, melainkan kedua bola matanya berada di atas sebuah piring. Dan di sana juga terlihat beberapa mural bahwa ternyata monster itu benar memakan anak-anak. Lalu Ophelia pun membuka kandang 3 peri yang dipinjamkan oleh Faun. Mereka langsung menunjuk ke salah satu lubang kunci yang berada di sana. Tapi Ophelia memilih lubang kunci yang lain karena firasatnya sangat kuat. Di dalamnya, Ophelia menemukan sebilah pisau antik dengan dibalut kain merah. Dan misi pun berhasil. Ophelia lalu berjalan pulang ke arah lubang yang dia buat. Ketika berjalan menyusuri meja yang penuh dengan makanan, tiba-tiba Ophelia tertarik untuk memakan sebuah anggur. Para peri pun melarangnya, namun Ophelia tetap memakannya. Tiba-tiba, monster itu pun terbangun, memasukkan kedua bola matanya ke telapak tangannya dan menghampiri Ophelia. Para peri berusaha menghalau monster tersebut untuk mendekati Ophelia. Namun sayangnya, peri merah dan peri biru berhasil dimakan oleh monster tersebut. Ophelia langsung berlari menyusuri lorong untuk menuju ke portal yang sudah dia buka. Tapi dengan kekuatan telekinesisnya, monster itu mampu menutup portal tersebut. Ophelia pun mengeluarkan kapurnya lalu menggambar sebuah kotak di langit-langit. Kenapa nggak bikin kotak lagi di tempat yang tadi aja sih? Dasar bocil. Lalu dengan segera Ophelia pun menutup pintu portal tersebut. Di tempat lain, Mercedes dan Dr. Ferrerio pun keluar dari markas para pemberontak. Lalu Mercedes pun memberikan sebuah kunci gudang suplai makanan yang ternyata dia mempunyai duplikatnya. Keesokan paginya, Ophelia pun mengecek keadaan ibunya, lalu menaruh akar mandragora di atas sebuah mangkuk dan menyiramkan susu murni di atasnya. Dan menaruh mandragora tersebut di kolong ranjang sang ibu. Tidak lupa dia meneteskan 2 tetes darah dari ujung jarinya. Dokter pun bilang kepada sang kapten bahwa keadaan istrinya tiba-tiba membaik begitu saja. Di luar lalu terjadi ledakan, dan rombongan militer pun langsung bergegas menuju ke arah ledakan tersebut. Di sana terlihat sebuah kereta berhasil diledakkan oleh para pemberontak. Namun terjadi ledakan susulan di markas militer mereka. Rupanya ledakan pertama itu adalah pengalihan isu semata. Rombongan militer yang bergegas balik ke kandang tiba-tiba menemukan gudangnya terbuka dan makanannya habis. Dan si kapten pun melihat keganjilan pada gembok yang ternyata tidak dibuka secara paksa. Pasukan pun segera mengejar pemberontak itu ke dalam hutan dan terjadi baku tembak di sana. Tim pemberontak pun berguguran dan akhirnya pihak militer menemukan 1 orang yang selamat dan membawa mereka ke dalam gudang. Mercedes pun langsung kepo dan melihat ke dalam gudang, takut-takut itu adiknya. Kapten pun langsung curiga terhadap kelakuannya Mercedes. Dan akhirnya orang itu pun langsung disiksa dan diinterogasi habis-habisan. Di kamar, Ophelia pun menceritakan semua kesalahan yang dia perbuat kepada Faun sehingga mengakibatkan 2 perinya mati. Dan Faun pun murka besar dan bilang bahwa kau akan menjadi manusia selamanya dan tidak akan bisa menjadi putri lagi. Di gudang, Dr. Ferreiro pun diutus untuk mengobati keadaan si Sandra. Sandra itu berbisik agar si dokter segera menghabisi nyawanya saja. Dan karena kasihan, si dokter pun menurutinya. Ketika membawa sarapan ke ibunya, Ophelia pun melihat keadaan ibunya memburuk lagi. Lalu dia mengecek ke kolong untuk memeriksa mandragoranya dan ternyata mandragoranya sudah tidak bergerak. Kaki Ophelia pun ditarik oleh sang kapten dan menanyakan apa yang sedang dilakukannya di sana. Si kapten pun langsung melihat ke kolong ranjang dan menemukan sesuatu. Kita kembali ke gudang. Anak buahnya si kapten lalu melihat si dokter sedang menyuntikkan sesuatu ke si Sandra. Kita kembali lagi ke kamarnya Carmen. Si kapten menemukan mandragora tersebut dan menunjukkannya kepada Carmen. Si kapten pun marah besar, tapi Carmen bilang bahwa dia yang akan memarahi anaknya. Lalu Carmen pun memarahi Ophelia karena dia terlalu banyak membaca dongeng yang tidak masuk akal. Carmen pun membakar mandragora tersebut. Tiba-tiba Carmen langsung lemas dan perutnya merasa sangat sakit sekali. Si kapten yang mengetahui Sandranya telah mati lalu marah besar kepada si dokter. Tapi si dokter lalu meninggalkan tempat tersebut dan si kapten menembaknya dari belakang. Dan si dokter pun akhirnya meninggal. Dari belakang lalu muncul para pelayan mengabari keadaan istrinya. Lalu persalinan darurat pun dilakukan. Tapi sayang, nyawa Carmen tidak bisa diselamatkan.
Mercedes pun lalu dipanggil oleh si kapten dan ditanyai beberapa hal terkait kunci yang dia temukan di tubuh para pemberontak. Dengan sindiran yang tajam, lalu si kapten itu pun mengembalikan kunci kepada Mercedes. Mercedes yang panik lalu bergegas menuju ke dapur dan mengambil beberapa barang yang dia sembunyikan di dalam lantai dapur. Sebelum meninggalkan pangkalan militer, Mercedes menyempatkan diri untuk pamit kepada Ophelia. Namun, Ophelia bersikeras untuk ikut dengannya. Namun sayangnya, di tengah hutan mereka kepergok oleh si kapten yang ternyata sudah menaruh curiga kepada Mercedes. Ophelia pun dikurung di kamarnya dan diancam akan dibunuh jika ada yang datang menyelamatkannya. Lalu Mercedes pun diikat di dalam gudang dan bersiap untuk disiksa. Tapi, ketika hendak mengambil peralatan penyiksaan, tiba-tiba Mercedes mengeluarkan sebilah pisau yang dia sembunyikan dan menusuk si kapten dari belakang. Dilanjut dengan menusuk dadanya dan menyobek mulut si kapten. Mercedes pun keluar dari gudang dan perlahan-lahan berjalan menuju ke arah hutan. Lalu, si kapten segera keluar lalu memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menangkap Mercedes. Mercedes pun berlari ke dalam hutan dengan kencang, tapi apa daya pasukan berkuda berhasil mengepungnya. Tapi untungnya, Mercedes berhasil diselamatkan oleh para pemberontak dengan cara menembak para pasukan berkuda. Di kamarnya, Ophelia lalu didatangi oleh seekor peri, dan ternyata Fawn pun berada di sana. Fawn berkata akan memaafkannya dan akan memberikan kesempatan terakhir terhadap Ophelia. Tapi Ophelia harus menjalankan misi terakhirnya, yaitu membawa adiknya ke labirin. Tiba-tiba, Ophelia sudah berada di kamar sang kapten. Di tangannya terdapat sebuah kapur ajaib. Rupanya, Ophelia telah menggambar portal untuk masuk ke kamar tersebut. Tanpa sengaja, Ophelia meninggalkan kapur tersebut di atas meja sang kapten. Si kapten pun mulai curiga dan memeriksa keadaan sekitarnya. Tiba-tiba, seorang prajurit datang untuk mengabarkan keadaan bahwa pangkalan ini telah diserang oleh para pemberontak. Ketika si kapten sedang lengah, Ophelia lalu mengeluarkan obat penenang milik ibunya dan dituangkan ke dalam minuman sang kapten. Ophelia pun lalu menggendong adiknya dan mengendap-endap keluar. Tapi, ledakan di luar membuat Ophelia terlihat oleh si kapten. Obat penenang itu pun mulai bekerja sehingga Ophelia dapat melarikan diri keluar dan berlari menuju ke hutan. Tapi sang kapten dengan susah payah pun mengikuti Ophelia menuju ke arah hutan tersebut. Mercedes dan pasukannya pun mencari Ophelia ke kamarnya, namun dia sudah tidak ada di sana. Si kapten pun berhasil mengejar Ophelia sampai ke labirin. Namun, di labirin Ophelia merasa terjebak. Dan secara ajaib, salah satu dindingnya terbuka dan memberikan Ophelia jalan. Dan kemudian pintunya pun menutup kembali, sehingga membuat si kapten bingung karena Ophelia hilang begitu saja. Ophelia pun langsung berada di pusat labirin tersebut dan bertemu dengan Fawn. Fawn meminta agar Ophelia menyerahkan adiknya. Tapi Ophelia enggan menyerahkan adiknya karena Fawn memegang sebilah pisau. Fawn pun meyakinkan Ophelia bahwa dia hanya membutuhkan sedikit darah suci dari adiknya untuk membuka portal pintu kerajaan. Namun Ophelia menolaknya karena dia takut adiknya akan dijadikan korban atau tumbal. Ophelia lebih memilih menjadi manusia fana yang biasa dan menyelamatkan adiknya. Tiba-tiba di belakangnya sudah muncul ayah tirinya. Ophelia menyerahkannya. Lalu Ophelia pun ditembak oleh sang kapten. Ophelia pun terbaring dengan sekarat dengan tangan penuh darah yang mengucur ke arah sumur tempat portal itu berada. Di luar gerbang labirin, sang kapten sudah dikepung oleh para pemberontak. Di sana dia menyerahkan anaknya, lalu akhirnya dia pun ditembak mati. Ternyata darah Ophelia adalah darah suci yang dibutuhkan untuk membuka portal gerbang pintu kerajaan Ophelia. Ophelia pun lalu tiba di kerajaannya dan dengan terheran dia melihat ibunya dan ayahnya sudah berada di sana. Dan juga terdapat Fawn yang ternyata telah mengetesnya dan mengujinya atas kelayakannya sebagai seorang putri. Tapi di dunia nyata ternyata jasadnya telah meninggal dan Mercedes pun memeluknya. Dan film pun berakhir. Ya, itulah akhir cerita dari Pan's Labyrinth atau dalam bahasa Spanyolnya yang berjudul El Laberinto del Fauno. Di film ini kita dibuat bingung akan keberadaannya si Fawn. Apakah si Fawn itu jahat atau baik? Ingin membantu atau ingin menjebak? Dan kita juga dibuat bingung di akhir ceritanya, di mana Ophelia berhasil kembali ke kerajaannya. Tapi di situ gue berpikir bahwa itu adalah cuma delusi si Ophelia saat sedang sekarat saja. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Kalau kalian suka karya Guillermo del Toro, menurut kalian karya mana lagi nih yang harus kita bahas? Silahkan komentar di bawah ya. Akhir kata gue Jul dari kru nonton film undur diri. Sampai ketemu lagi ya di video berikutnya. Bye and keep watching.